Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairum Maratu Solihah dengan NIM akhir 136 dari kelas 2D akan mempresentasikan tentang perubahan perkembangan pada masa dewasa awal dan masalahnya dengan hubungan keluarga. Baik, yang pertama ada pengertian. Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini didapat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah realistis. Selanjutnya, menurut Harvey Kurz dalam Mons Knors dan Haditono 2001, tugas perkembangan dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Selanjutnya ada perubahan perkembangan. Perubahan perkembangan pada masa dewasa awal meliputi perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Yang pertama ada perubahan fisik, pertumbuhan tinggi dan berat badan, pertambahan otot, peningkatan kekuatan otot, kelincahan, dan kepadatan tulang, ada peningkatan fungsi jantung, dan organ-organ tubuh mengalami peningkatan kemampuan dan kematangan. Yang kedua ada perubahan psikologis, meliputi membangun rasa identitas yang kuat, berusaha membentuk hubungan intim, membangun persahabatan yang erat, memulai sebuah keluarga, membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya, memanfaatkan pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis. Yang ketiga ada perubahan sosial, mencapai kemandirian, menikah, membangun hubungan sosial, menghadapi berbagai keputusan yang dapat mengubah gaya hidupnya, dan menghadapi mobilitas sosial. Selanjutnya ada masalah dewasa awal hubungan dengan keluarga. Yang pertama ada individu dewasa awal masih berada dalam ketidakmandirian atau masih bergantung kepada orang tua karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, problematika dalam mencari pasangan hidup. Salah satu problematika yang sering muncul pada masa dewasa awal adalah permasalahan dalam mencari pasangan hidup. Individu dewasa awal banyak mengalami kesulitan dalam memilih dan menentukan lawan jenis untuk dijadikan sebagai pasangan. Munculnya permasalahan ini karena dalam mencari teman atau lawan jenis untuk dijadikan pasangan berkaitan dengan preferensi pemilihan pasangan individu. Yang selanjutnya ada masalah peralihan yang bikin bingung. Yang pertama ada pengen mandiri, yang kedua mulai mencari jati diri, yang ketiga antara bebas dan terikat, yang keempat ada peran yang berubah. Maksudnya itu kayak pengen mandiri, kayak dulu apa-apa sama orang tua, sekarang pengennya serba sendiri, mulai dari duit sampai keputusan. Nah, kadang orang tua tuh belum ngeh atau malah khawatir, jadi suka ikut campur atau nahan-nahan. Ini bisa bikin kesel dan berasa nggak dipercaya. Yang selanjutnya ada nyari jati diri, kayak lagi seru-serunya nyari, aku tuh sebenarnya siapa sih? Kadang apa yang kamu suka atau pengen banget sama harapan keluarga. Ini bisa bikin kamu merasa nggak dipahami atau bahkan dipaksa jadi orang lain. Selanjutnya ada antara bebas dan terikat, kayak pengennya tuh bebas kayak teman-teman, tapi merasa kayak punya utang budi atau enggak enak sama keluarga. Jadi kayak narik ulur gitu, pengen jauh tapi juga pengen dekat. Ini bisa bikin kita tuh bingung sendiri. Yang selanjutnya ada peran yang berubah. Kayak dulu kan kamu anak-anak, sekarang udah gede. Orang tua juga harusnya ngelihat kamu bukan anak kecil lagi, tapi teman ngobrol atau partner. Nah, kadang perubahan itu gak mulus, masih ada aja yang nganggep kamu kayak anak kecil. Yang selanjutnya ada masalah komunikasi dan harapan.
Yang pertama ada beda gaya ngomong, kayak kamu ngomong A tapi orang tua nanggepinnya B. Beda generasi, beda pengalaman, jadi tuh kayak kadang susah nyambung. Ini bisa bikin salah paham dan berantem kecil terus. Yang selanjutnya ada harapan yang gak realistis. Orang tua tuh punya bayangan ideal tentang kamu. Misalnya, kamu harus kerja di mana, nikah sama siapa, padahal kamu tuh punya pilihan sendiri. Kalau harapan ini gak sesuai kenyataan, bisa bikin kamu tuh tertekan. Selanjutnya ada suka dikritik atau diatur. Rasanya tuh kayak semua orang yang kamu lakuin salah di mata orang tua, atau semua keputusan kamu tuh harus sesuai sama maunya mereka. Ini bikin kita tuh nggak pede dan berasa nggak dihargai. Selanjutnya ada batasan yang nggak jelas, kayak orang tua itu terlalu ikut campur urusan pribadi, nanya-nanya yang nggak pengen kita tuh jawab, atau main datang aja tanpa kabar. Ini bikin kamu nggak punya ruang buat sendiri. Selanjutnya ada masalah spesifik di keluarga. Yang pertama ada konflik lama yang belum selesai. Dulu pernah ada masalah tuh di keluarga besar. Nah, sisa masalah ini tuh belum selesai, benar-benar belum selesai. Nah, sisanya tuh bikin hubungan tuh jadi gak enak di keluarga. Yang selanjutnya ada keluarga yang gak sehat. Ada anggota keluarga yang suka marah-marah, manipulatif, atau gak pernah kasih dukungan emosional ke kamu. Ini jelas bikin kamu gak nyaman dan bisa bikin kesehatan mental kamu terganggu. Selanjutnya ada masalah kesehatan mental atau kecanduan. Kayak kalau ada anggota keluarga yang punya masalah kayak depresi atau kecanduan, ini bisa bikin semua orang di rumah jadi stres dan hubungannya jadi tegang. Selanjutnya ada beda pendapat, kayak soal politik, agama, atau nilai penting lainnya. Kamu dan keluarga tuh punya pandangan yang beda banget. Ini sering jadi sumber perdebatan yang gak ada habisnya. Selanjutnya ada masalah uang. Kalau keluarga lagi isu ekonomi, ini tuh bisa bikin kita ikut terbebani atau bahkan jadi tergantungan yang gak sehat. Selanjutnya ada persaingan sama saudara. Kayak dulu sering dibanding-bandingin sama kakak atau adik. Nah, kebiasaan ini kadang kebawa sampai dewasa dan bikin hubungan antar saudara jadi gak enak. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.